Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Silviana dengan NIM 221020216, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Video pembelajaran kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil MPD. Halo teman-teman, ada yang tahu kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Betul sekali, sesuai dengan tema kita akan membahas materi mengenai Al-Quran dan tantangan zaman. Seiring dengan indikator rangkuman materi, berikut materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran, lalu menjelaskan karakteristik Al-Quran, yang ketiga, menjelaskan fungsi Al-Quran, dan yang terakhir, menjelaskan tantangan zaman terhadap Al-Quran. Setelah melihat beberapa indikator tadi, menurut teman-teman, apa ya kira-kira Al-Quran itu? Pengertian Al-Quran itu dibedakan menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, dan Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Lalu, jika dilihat dari segi istilah, menurut kesepakatan para ulama, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang berisi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara. Membacanya merupakan suatu amal ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Setelah memahami beberapa pengertian Al-Quran tadi, menurut teman-teman, apa ya kira-kira karakteristik yang dimiliki oleh Al-Quran? Karakteristik yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan buatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Lalu karakteristik yang kedua yaitu Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kandungan di dalam Al-Quran itu sebagai pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran dalam kitab sebelumnya, seperti dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala. Hal ini merupakan karakteristik dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Bahkan Rasulullah bersabda dengan mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf dari ayat di dalam Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah 10 kali lipat. Dan karakteristik yang terakhir yaitu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Susunan surat ini merupakan susunan yang ada dalam mushaf, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Lalu, menurut teman-teman, kira-kira apa ya fungsi dari Al-Quran? Nah, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yang pertama itu sebagai petunjuk. Al-Quran mengajarkan syariat Islam dan hukum-hukum yang harus dituntun dan dipatuhi oleh semua manusia untuk mencapai kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Fungsi yang kedua yaitu Al-Quran sebagai bimbingan dan peringatan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 2 dan ayat 4. Al-Quran ini mengilhami orang untuk menjalani hidup sepenuhnya dengan semangat dan optimisme. Fungsi yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai penerang, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 138. Al-Quran mendorong manusia untuk mencapai kesuksesan dan kemuliaan dalam kehidupan di dunia. Fungsi yang keempat yaitu Al-Quran sebagai pelajaran, dijelaskan dalam surat Yunus ayat 57. Al-Quran membimbing manusia untuk berinteraksi satu sama lain sesuai dengan kodratnya.
Untuk hubungan yang horizontal, manusia didorong untuk bersikap toleran dan hormat menghormati. Untuk hubungan vertikal, Al-Quran itu mengeksplorasi sifat Tuhan yang sebenarnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai penyembuh atau asyifa. Jadi salah satu bentuk eksistensi Al-Quran itu dijelaskan bahwa tidak hanya sebagai petunjuk, akan tetapi Al-Quran itu juga berfungsi sebagai obat penawar segala penyakit zahir dan batin, serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu muncullah pertanyaan, bagaimana sih tantangan zaman terhadap Al-Quran itu? Nah, di era yang serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan teknologi dan arus informasi itu begitu cepat. Hal ini menyeret perubahan besar dalam berbagai kehidupan manusia. Salah satu tantangan zaman terkait dengan Al-Quran adalah lingkungan digital dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi ini menjadikan perubahan aktivitas manusia itu menjadi semakin cepat, ringan, dan mudah. Namun, di sisi lain, ada biaya yang harus dikeluarkan jika masyarakat ingin mengikuti arus ini. Perkembangan era digital mengilhami berkembangnya berbagai upaya digitalisasi terhadap segala aspek urusan keagamaan, termasuk Islam. Banyak yang telah dilakukan oleh para programmer Muslim dalam mengupayakan bentuk-bentuk digital dari seluruh konten keagamaan, khususnya menyikapi Islam. Perkembangan zaman sekarang, pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian membuat aplikasi Quran Kemenak yang menyatakan bahwa Al-Quran sekarang dapat dikaji tidak hanya lewat media percetakan, namun bisa beralih dalam bentuk aplikasi yang lebih praktis dan mudah bagi masyarakat. Hal ini memudahkan umat muslim untuk membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran dengan lebih praktis. Namun yang menjadi tantangan dalam era digital ini adalah munculnya informasi yang tidak akurat atau tafsir yang salah tentang Al-Quran. Jadi penting bagi umat muslim untuk merujuk kepada ulama yang terpercaya dan memahami konteks dan tafsir Al-Quran secara komprehensif. Penggunaan teknologi itu dapat membantu mempromosikan pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan menyediakan sumber-sumber yang sahih dan sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati